Silakan. Anda tidak boleh melarang suara kencang saya. Silakan suara. Pasal kita dengarkan Pak. Jangan saya lantang untuk saya. Sebentar, Pak. Ya. Pak Arianto, Jangan Negara ini negara hukum. Iya. Sudah ada putusan, sudah inkrah. Kalau tidak terima, ya pakai PK. Silakan, tidak ada yang melarang. Iya, itu yang saya bilang. Apa terus yang harus saya jawab? Itu yang saya bilang. Ini sekarang dia sedang berjuang. Saya teriak ini Pak Arianto bukan teriak kepada Bapak, menghina Bapak. Iya, terus Tapi ada rasa ketidakadilan yang sedang diperjuangkan oleh terpidana. Bang Saur, kita sudah mendapatkan message dari Bang Saur. Pak Arianto kita juga sudah mendapatkan. Silakan. Jadi kami berpendapat bahwa kalau kita diminta untuk percaya, maka sama pula bahwa kita juga sama tidak percayanya. Mengingat tidak ada pegangan, tidak ada ground untuk kita mengatakan bahwa percaya atau tidak percaya. Kuasa hukum Peggy Setiawan tengah melakukan upaya hukum lantaran keberatan terhadap status tersangka yang disematkan kepada kliennya. Pasalnya mereka meyakini Peggy bukan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 yang lalu. Iya, jadi menyikapi hal ini memang harus komprehensif. Jadi kalau keterangan ibu dan saksi-saksi yang memang melihat pada saat kejadian Peggy Setiawan berada di Bandung, kemudian kesaksian-kesaksian itu hanya sebatas pengakuan, kembali ke alat bukti yang dimiliki oleh penyidik juga apa? Ini harus dibuka secara transparan. Apa alat buktinya? Anda meyakini bahwa alat buktinya pasti lemah. Ini versi Anda ya? Iya, jadi begini. Saya sepakat kalau 3 DPO itu harus ditangkap. Karena 3 DPO itu Andi, Dani, dan Peggy alias Peron itu dalam putusannya itu turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 junto dan memaksa anak untuk melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu termasuk 3 DPO. Jadi 3 orang yang ditangkap adalah Peggy alias Peron, bukan. Jangan kemudian ya setelah ditangkap kemudian dicocok-cocokkan dengan menyita ijazah, dengan menyita kartu keluarga, akte kelahiran, dicocok-cocokkan. Ingat, pada saat Polda Jawa Barat menetapkan DPO, itu disebarkan ciri-ciri Peggy alias Peron adalah umur 22 pada saat 2016, 30 tahun 2024, rambutnya keriting, warna kulitnya hitam, tinggi badannya 160, ya, tinggalnya di Banjar Wangunan. Sekarang yang ditangkap rambutnya tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjar Wangunan, ya, jadi tidak cocok dengan ciri-ciri yang ada dalam DPO. Usianya Pak Tony? Usianya 27. Sekarang 27 sekarang ya? itu. Nah, sehingga ya kami hormati penyidik ya, mempunyai kewenangan, mempunyai keyakinan. Tapi tolong dibuka alat bukti yang dimiliki apa sehingga Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka, Peggy Setiawan dianggap sebagai Peggy alias Peron. Ini saya harus dorong benar ini Kompolnas. Saya kira ini tampilan 2 kali saudara Sandi ya, tapi semuanya kontroversial. Tolong jejak digital dia diingat. Pertama gini, waktu saudara di Skrimun Polda Metro kemudian mengumumkan namanya fiktif tersebut. Polda Jabar. Minta maaf, Jabar, tolong diingatin kenapa? Jabar mengatakan bahwa ada 2 yang fiktif. Kemudian kan Sandi melakukan konferensi pers yang mengatakan sampai saat ini belum cukup bukti. Artinya dia sendiri adalah membantah tentang pernyataan daripada di Krimun sebelumnya. Nah sekarang kalau diberikan pernyataan menurut saya menjadi bias lagi. Saya terus terang Aryo, kalau ini serius, kepada teman saya Kompolnas, Pak Muhammad Yusuf, ini menurut saya kita harus berani, saya harus katakan, supaya seimbang, karena putusan pengadilan. Apa yang dilakukan oleh Dirkrimun Polda Jawa Barat, ini adalah fiktif. Saya harus katakan, karena dia mengambil putusan pengadilan, dia mendelete sendiri, ada 2. Oleh karena itu atas nama hukum, atas penyelamatan peradilan kita, terlebih penyelamatan institusi polisi, tempat ayah saya berkarya, ini anak polisi loh, tidak pantas dia seenak jidatnya, seenak kepalanya mengatakan fiktif tentang orang lain, sementara kerja yang dilakukan tuh dia bilang benar.
Ini serius, Mas Aryo. Ini namanya adalah contempt of court. Oke, Penurunan ke pengadilan. Sebelumnya, oleh karena itu saya minta maaf Pak Yusuf ini demi keselamatan polisi kita ini dan juga sendi negara hukum kita. Ada 7 orang sekarang ini, kawan-kawan sekalian Mas Aryo. Hukuman itu, hukum bukan hukum itu buat orang, bukan orang buat hukum. Dan hukum bukan buat orang mati, tapi orang hidup. Nah, oleh karena itu saya harus dorong nih teman-teman Kompolnas. Oke. Belum Mario. Kompolnas harus berani mengatakan stop dulu soal berkas daripada Peggy Setiawan, tetapi berikan kesempatan kepada 7 terpidana ini yang dibayang-bayangkan hukuman seumur hidup untuk melakukan PK. Artinya adalah kesalahan pengadilan, kita uji di pengadilan Mas Aryo. Itu yang paling tepat. Ya, kalau pandangan saya ya, proses pengadilan yang sudah berjalan sekarang ini, penyidikan pada Peggy dan sebagainya itu tidak bisa di-stop oleh Kompolnas ataupun oleh asumsi seorang pakar. Hukum jalankan saja. Sekarang ini kan prosesnya kan lagi proses penyidikan. Polisi itu cuma mencari barang bukti, alat, dan kalau cukup menyatakan itu tersangka, sudah kirimkan ke jaksa. Baik. Pak Arianto, saya harus katakan ini serius. Saya bukan asumsi. Sudah serius. Tapi itulah Saya putusan pengadilan, bukan asumsi. Putusan pengadilan, Pak Arianto setuju nggak kalau ada 3 DPO? Saya memastikan dulu. Saya tidak perlu setuju apa tidak itu. Loh, berarti Apa? 3 DPO. Bayangkan ada orang telah menyelesaikan menjalani hukumannya. Akibatnya sebagai warga negara dia tidak bisa lagi, hak perdatanya sudah mati, tidak bisa bekerja. Harus bertarung dia untuk mencari keadilan. Pak Arianto, Pak Yusuf, kenapa saya bilang ini segera dalam darurat? Bayangkan orang yang telah selesai menjalani hukumannya. Enggak, apanya yang harus segera? Sakat tatal, dia setelah selesai menjalani hukumannya. apanya yang Tetapi silakan. dia sekarang masih bertarung untuk melakukan PK, bahwa apa yang dituduhkan kepada Sakat tatal itu tidak benar untuk melakukan PK. Ini serius menurut saya, Mas Arianto. Saudara bisa bantah silakan, tetapi membuktikan orang yang kecil ini no access to justice. Dia tidak punya akses, disiksa dulu, dia dianiaya. Karena seorang yang meninggal ayahnya seorang kasat narkoba yang kemudian dari awal melakukan penyelidikan, baru hasilnya diberikan kepada reskrim. Inilah hasilnya. Oke, Pak. Makanya kenapa saya bilang, kenapa ini penting segera hentikan dulu Oke, Bang, soal kita Peggy ini, berikan kesempatan karena kepada Pak ada Arianto. keselamatan orang seperti ini kemudian terancam kembali. Pak Saur, jangan terlalu teriak-teriak kayak gini. Keadilan nggak bisa ditegakkan. Negara kita negara hukum. Saka sudah terhukum, sudah menjalani hukuman. Kalau dia masih kurang terima, bisa ngajukan PK. Iya, justru Jalankan itu saya PK. bilang bukan teriak-teriak, saya meneriakkan rasa ketidakadilan. dulu. Dengarkan dulu jawaban Saya saya. teriak Mas Arianto. Saya Mohon pengacaranya. Bang Saur, kita kasih ada kesempatan Pak ketidakadilan. Arianto. Jangan hanya keras itu bisa motongan omongan saya. Loh, makanya saya bilang. Bang Saur, Silakan, Anda tidak boleh melarang suara kencang saya. Silakan Bang Saur, kita dengarkan dari Pak Jangan Arianto. saya Saya lantang ngomong untuk keras bekerja. saya. sebentar, Pak. Ya. Pak Arianto, silakan. Jangan Negara ini negara hukum. Iya. Sudah ada putusan, sudah inkrah. Kalau tidak terima, ya pakai PK. Silakan, tidak ada yang melarang. Iya, itu yang saya bilang. Apa terus yang harus saya jawab? Itu yang saya bilang. Ini sekarang dia sedang berjuang. Saya teriak ini Pak Arianto bukan teriak kepada Bapak, menghina Bapak. Iya, terus Tapi alasan berjuang apa ada ini? rasa Bagaimana? ketidakadilan yang sedang diperjuangkan Oke, oleh terpidana. Bang Saur, kita sudah mendapatkan message dari Bang Saur. Pak Arianto kita juga sudah mendapatkan Silakan. telepon dari Pak Arianto. Dan Bu Titin, Satu lagi Pak, saya ingin jawab yang satu lagi. Singkat saja. Hentikan penyidikan, itu nggak bisa Pak. Penyidikan itu bagian daripada hukum yang dilaksanakan oleh polisi. Kalau Bapak menghentikan penyidikan ini, obstruction of justice bisa. Pak Arianto, karena Itu yang dia tidak mengatakan terjadi, gitu. baik. ada 3 Peradilan. DPO dibilang 2 itu fiktif. Baik.